Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaki dari kelas 2B, NPM 1921911052. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, yaitu materi pokoknya tentang aktivitas senam dasar. Saya di sini mengambil sekolah contohnya dari SMA N1 Ciamis, mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, kelas 10 semester 2, materi pokoknya tentang kombinasi rangkaian gerak spesifik senam lantai. Nah, alokasi waktunya 2 kali pertemuan, 6 jam pelajaran, 3 kali 45 menit. Nah, di sini tentunya kompetisi intinya sama seperti pada umumnya. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, ada menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dan dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, kompetisi intinya yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetisi inti yang keempat yaitu mencoba mengolah dan mengkaji dalam ranah konkret atau menggunakan mengurai, menggunakan, merangkai, memodifikasi, dan membuat dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Nah, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama menganalisis keterampilan gerak sederhana dalam aktivitas senam lantai. Terus yang kompetensi dasar yang kedua yaitu mempraktikkan hasil analisis keterampilan rangkaian gerak sederhana dalam aktivitas senam lantai. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama menganalisis rangkaian keterampilan lompat kangkang, dan yang kedua menganalisis rangkaian keterampilan lompat jongkok. Lalu indikator pencapaian kompetensinya yaitu yang keempat dapat mempraktikkan rangkaian keterampilan lompat kangkang dan juga mempraktikkan rangkaian tentang lompat jongkok. Nah, di sini tujuan pembelajarannya yaitu melalui serangkaian kegiatan pembelajaran ini peserta didik dapat yang pertama menganalisis dan mempraktikkan rangkaian keterampilan lompat kangkang dengan baik. Yang kedua, menganalisis dan mempraktikkan rangkaian keterampilan lompat jongkok dengan baik. Nah, di sini materi pembelajarannya yaitu tentang satu lompat kangkang, lalu yang kedua lompat jongkok, yang ketiga variasi lompat kangkang, lalu variasi lompat jongkok, dan melakukan rangkaian gerak. Nah, senam lantai ini lompat kangkang adalah gerakan melompati suatu alat dengan cara bertumpu pada alat tersebut dalam suatu kejuaraan senam. Alat tersebut dinamakan kuda-kuda lompat. Lalu lompat jongkok adalah gerakan melompat dilanjutkan dengan jongkok di atas peti lompat dan diakhiri dengan jongkok di lantai. Nah, di sini metode pembelajarannya itu ada ceramah, demonstrasi, dan problem solving. Nah, media pembelajarannya tentunya yang pertama ada media, tentunya ada dari e-book, gerakan senam lantai, HP gerakan senam lantai, terus model peragaan oleh guru atau peserta didik yang sudah memiliki kemampuan senam lantai. Nah, alat dan bahan alat yang dapat digunakan pada senam lantai ini sebagai berikut. Yang pertama, ruang terbuka yang datar dan aman. Yang kedua, ada matras, peti atau meja lompat, cons atau corong, lalu stopwatch. Nah, sumber belajar ini diambil dari Muhajir 2017, PJOK Buku Guru, Jakarta.
PT Erlangga halaman 144 sampai 152 yang relevan. Internet, narasumber, lingkungan sekitar, dan sumber lainnya yang relevan. Nah, di sini juga tentunya ada langkah-langkah pembelajaran kegiatan. Nah, yang pertama ada kegiatan pendahuluan, waktunya ada 15 menit, lalu kegiatan inti 105 menit, dan juga kegiatan penutup 15 menit. Nah, di sini tentunya adalah penilaian hasil pembelajaran. Nah, yang pertama ada penilaian sikap, lalu penilaian kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial. Nah, tadi itu tentang penjelasan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yang sebelum direvisi. Nah, yang di dalam revisi ini tentunya lebih simpel. Tadi nama sekolahnya pun sama, tentang SMA AN 1 Ciamis, mata pelajarannya PJOK, kelasnya kelas 10 semester 2, materi pokoknya komunikasi gerak spesifik senam lantai. Tadi juga KD-nya sudah disebutkan, tentang yang pertama KD-nya yaitu atau kompetensi dasarnya menganalisis keterampilan rangkaian gerak sederhana dalam aktivitas senam lantai. Lalu indikator pencapaian kompetensinya tadi sama juga seperti yang di RPP revisi sebelum direvisi, yaitu yang pertama menganalisis rangkaian keterampilan lompat kangkang, lalu menganalisis rangkaian keterampilan lompat kangkang, lalu KD yang kedua atau KD 4-nya yaitu tentang mempraktikkan hasil analisis keterampilan rangkaian gerak sederhana dalam aktivitas senam lantai. Nah, indikator pencapaian kompetensinya yaitu mempraktikkan rangkaian keterampilan lompat kangkang dan mempraktikkan rangkaian keterampilan lompat jongkok. Sama seperti yang di dalam RPP yang sebelum direvisi, terdapat juga di dalam RPP yang sudah direvisi tentunya ada metode. Nah, metodenya pun sama dengan yang tadi, yaitu ceramah, demonstrasi, dan problem solving. Lalu di sini juga dijelaskan di dalam RPP revisi, sama halnya pada RPP yang sebelum direvisi, tentang alat dan bahan dan media pembelajarannya, yaitu ruang sekolah atau lapangan sekolah, terus matras, stopwatch, lalu juga ada gambar, video tentang pembelajaran. Nah, di sini produknya kalau di dalam RPP revisi tentunya ada produk. Nah, produk di sini tentang kombinasi rangkaian gerak senam spesifik senam lantai. Lalu deskripsinya terdapat juga deskripsi tentang peserta didik secara berkelompok memahami dan melakukan aktivitas kombinasi rangkaian senam spesifik senam lantai. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.